Selamat malam pemirsa, debat kembali hadir hadapan Anda bersama saya Muhammad Rizky. Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan harga BBM pada malam hari ini. Namun itu bukanlah yang kita bahas pada malam hari ini. Karena apa yang sudah Anda lihat tadi itu yang akan kita bahas, yaitu jelang pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau BBM belum diumumkan, DPRD sudah mengumumkan bahwa Ahok akan dilantik menjadi Gubernur DKI. Tapi menjadi pertanyaan, akankah Ahok bisa dilantik? Itu akan menjadi tanda tanya pada perdebatan pada malam hari ini. Kita akan pertanyakan hal tersebut kepada narasumber saya yang sudah ada di sini. Pak Joni Simanjuntak, DPRD sudah mengumumkan bahwa Ahok akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Iya. Cuma menjadi pertanyaan, akankah Ahok itu akan dilantik besok sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya? Ya, kalau pelantikan Pak Ahok, bola sekarang di Presiden ya. Jadi beliau yang menentukan jadwalnya, apakah besok, bisa lusa, dan sebagainya. DPRD hanya tinggal menunggu gitu. Apa arti dari pengumuman itu, di mana tidak seluruh anggota Dewan menghadiri sidang paripurna istimewa itu? Ya, di DPRD itu kan ada dua rapat paripurna. Oke. Paripurna biasa dan paripurna istimewa. Paripurna istimewa itu tidak membutuhkan quorum atau tidak quorum. Karena memang bukan mengambil keputusan. Nah, ketika kita melakukan rapat paripurna kemarin adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2014. Khususnya pasal 203 ayat 1. Ditambah lagi surat dari Kementerian Dalam Negeri agar DPRD secepatnya melaksanakan rapat paripurna. Jadi yang kira-kira isinya tadi itu 203 itu yang otomatis ya? Ya, Jika otomatis. gubernur berhalangan, wakil gubernur menggantikan. Ya, di 203 itu kan jelas dikatakan, jika gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, dan wakil wali kota yang kemarin terpilih berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2007, maka jika gubernur berhenti, maka wakil gubernur otomatis menjadi gubernur. Ya. Berbeda dengan pasal 173 dan 174. Masalahnya ini kan karena ada dua pasal itu kan, 203, 173, makanya terjadinya perdebatan itu kan, tidak satu suara. Akhirnya satu mengatakan menggunakan 203, satu menggunakan 173, kemudian akhirnya dispute di situ antara otomatis dan tidak otomatis kan, itu kan? Kalau kita membaca Perpu itu secara sepotong-sepotong, ya. Tapi kalau kita membaca secara komprehensif, karena ada dua rezim di Perpu itu. Yang pertama 173 dan 174. Jika misalnya nanti pada saat yang akan datang dilaksanakan pilkada secara serentak, maka yang dipilih hanya gubernur. Dan ketika gubernur terpilih, dia menunjuk wakil gubernur. Seandainya gubernur yang menunjuk wakil gubernur tadi berhenti, maka jelas wakil gubernur ini tidak otomatis menjadi gubernur. Bang Taufik, bagaimana penjelasan ini bisa diterima? Tentunya kalau bisa diterima nggak ada perdebatan ini ya, pasti nggak diterima ya. Jadi gini, saya kira gini ya, ini kita mesti jujur ya bahwa ada dua pendapat. Yang seharusnya dua pendapat itu kita sama-sama bunyikan, Pak Joni membunyikan 203, kami 174. Kan boleh kami menafsirkan. Karena kami menafsirkan itu, kemudian secara konstitusi kita juga mau tanya nih kepada institusi negara, kepada MA. Gimana nih ada dua tafsir? Kenapa? Karena kami berpendapat bahwa DKI itu pengangkatan gubernurnya berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2007. Apa buktinya? Buktinya terjadi dua putaran. Kan kalau satu putaran berdasarkan Undang-Undang 32, 25% lebih menang. Pak Jokowi menangnya fantastis loh. Di atas 30%. Tapi bukan mesti masuk putaran kedua. Itu diisyaratkan di mana? Di 29 2007. Karena itu saya bilang ada dua pendapat ini. Kemudian bukti lain apa? Ketika keluar keputusan Presiden 98 memberhentikan Pak Jokowi dan mengangkat PLT Ahok sebagai PLT, itu diktem mengingatnya nggak ada 32. Yang ada 29 2007. Karena sama-sama kita mau menghargai, kita bilang ayo ke MA. Kita tanya nanti keputusan MA apa, keputusan Depdagri apa, kita duduk bareng, kita laksanakan. Sudah disetujui belum mau ke MA itu dari seluruh Sudah anggota ada Dewan? kesepakatan waktu itu, ini yang tidak dilaksanakan sebenarnya. Kalau memang merasa 203 itu betul, sebenarnya tanyanya kita ke MA kan nggak ada masalah.
Oke. Ini saya ingin luruskan lagi ya, begini. Perdebatannya bukan pada Ahok dan Tapi biar siapa? dijawab dulu sebenarnya, kenapa MA itu tidak dilaksanakan ya kalau sudah sepakat ya, surat ke MA itu ya, Sudah ditandatangani suratnya, tapi tidak dijalankan. tidak disampaikan. Kenapa Nah, begitu Bang Joni? Jadi, Kan sudah duduk sama-sama Iya. mau menyelesaikan masalah, iya, iya. tapi ada yang ingkar di sini gitu kira-kira. Jadi sebenarnya ini bukan ingkar ya, bahwa kita tahu penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah gubernur beserta DPRD. Kita punya instansi di atas kita, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kita tahu bahwa Perpu itu adalah produk pemerintah, digodok di Kementerian Dalam Negeri. Ketua timnya itu adalah Bapak Profesor Dr. Joherman Sajohan, yang notabene adalah Dirjen Otda. Dia sudah mengatakan, saya ketua tim. Dan saya bersama Bung Taufik waktu itu dalam satu dialog di satu media televisi sudah menjelaskan itu. Yang kedua, Bung Taufik tadi mengaitkan dengan Undang-Undang Kekhususan DKI pasal 29. Ya, memang ada adagium di dalam hukum. Lex specialis derogat, lex generalis. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 29 tentang kekhususan DKI itu hanya mengatur satu, bahwa kalau di tempat lain, di provinsi lain, ya 30% plus 1 sudah terpilih, tetapi di DKI Jakarta harus 50% plus 1. Yang kedua, seandainya kemarin gubernur dipilih melalui DPRD, di DKI Jakarta tetap dilaksanakan secara langsung. Yang ketiga, wakil gubernur di DKI Jakarta hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena sudah ada 4 deputi gubernur. Nah, oleh karena itu, soal surat ke MA, sebenarnya kita juga nggak jujur dalam berkomunikasi. Kalau Pak Taufik menyampaikannya secara jelas dalam rapat-rapat kami, terakhir rapat gabungan pimpinan, telah diputuskan bahwa pimpinan DPRD beserta ketua-ketua fraksi untuk langsung konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Mahkamah Agung. Pada saat itu jam 12.30 lebih saya sudah kontak Sekwan, kawan-kawan dari sebelah tidak ada merespon. Itu keadaannya. Jadi saya mau mengatakan sebenarnya. Tapi kan tadi udah sepakat Pak, ditandatangani semua ke MA. Ya, Itu. sebenarnya itu adalah keputusan beberapa. Kalau soal itu ya, saya sebagai ketua fraksi waktu itu diminta Farab, saya tidak mau. Hanya persoalannya bagi saya begini. Persoalan yang dibalik oleh kawan-kawan kita, khususnya yang dimotori oleh Bung Taufik, ya, kadang-kadang tidak lagi hanya berlandaskan kepada hukum, lebih kepada aspek politisasinya. Bahkan kalau saya sedikit agak suudon mengatakan bahwa Bung Taufik membangun politiknya berbasiskan sakit hati. Itu Waduh. saja. Ya, nah ini. Bang Taufik Ini- sakit hati. Sakit hatinya nanti dijawab Bang Taufik. Ya, Kita ini jeda, yang coba segera keliru. kembali. Bang Taufik, lanjutkan tadi pertanyaannya. Katanya Anda tuh sakit hati sehingga akhirnya Gini. Saya mau luruskan sama Jadi diperdebatkan Bung soal Ahok Joni. jadi gubernur. Begini Bung Joni. Ingat-ingatlah ya, bulan Oktober yang lalu. Kita berdebat soal cara pengisian wakil gubernur. Waktu itu Bung Joni mengklaim bahwa ini harus dari PDIP. Kita bilang enggak. Ini dong, partai pengusung 2. Pada perdebatan itu, posisi Ahok terposisikan sebagai gubernur loh. Coba Anda bayangkan tuh. Jadi nggak ada rasa dendam, enggak. Soal Ahok keluar dari Gerindra, udah biasa Ahok keluar partai itu sehari 10 kali juga nggak apa-apa buat kami gitu loh. Nggak ada urusan. Silahkan aja. Tetapi ingat tuh Bung Joni, waktu itu perdebatan kita di soal wakil gubernur kan. Bung Joni bilang enggak, ini karena Pak Jokowi PDIP yang naik mesti PDIP. Kita bilang enggak dong, sesuai undang-undang mari diusulkan 2 nama oleh partai pengusung disampaikan kepada DPRD oleh gubernur. Waktu itu malah Ahok bilang, saya nggak mau merekomendasikan dari partai kan begitu. Pada posisi itu nggak ada yang ribut. Ahok terposisikan sebagai gubernur. Ketika Perpu muncul, itulah yang kemudian muncul perdebatan soal mengisi jabatan gubernur. Sebenarnya kita bilang, ayo dong, kirimin surat aja, yang surat DPR itu ke MA kayak apa sih susahnya? Jadi nggak ada yang sakit hati nggak ya? Nggak ada urusannya mesti sakit Bang Malik, hati. ini Ya. kalau kita pertanyakan kenapa terkesan terburu-buru ini? Ahok harus jadi gubernur. Kenapa? Jadi pertanyaan orang, karena kan PLT pelaksana tugas. Ya karena begini, PLT itu kan kewenangannya terbatas. Sementara mengurus Jakarta itu kan butuh kekuatan atau otoritas penuh. Jadi beda misalkan Ahok menjadi PLT kewenangannya dengan Ahok sebagai gubernur definitif. Itu masalahnya. Yang kedua menurut saya sebetulnya kalau kita berdebat tentang undang-undang termasuk Perpu, persoalannya jelas kok.
Yang pertama begini, kenapa? Karena waktu itu saya anggota pansus, ya anggota pansus pilkada, panja pilkada, dan salah satu memang yang menjadi perdebatan waktu itu adalah jika ada kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh undang-undang yang lama. Kemudian bagaimana cara mengatasinya jika ada persoalan. Nah karena begini, Perpu nomor 1 2015 itu sebetulnya isinya nyaris hampir sama dengan draft undang-undang yang langsung-langsung waktu itu. Yang ditolak oleh RI, kan begitu? Ingat enggak ya? Ada undang-undang 29, jangan-jangan pansusnya lupa. Oh 29 belum, 27 kan. Nah maksudnya begini, jadi kalau kemudian mekanisme pergantian dari gubernur ke wakil gubernur, maka sebetulnya yang paling pas pakai pasal 203 ayat 1 yang tadi udah dibacakan oleh Itu Pak memang maunya Mazda. PKB dan Bukan. kawan-kawan kan. Bukan, itu bunyi draft di Perpu nomor 1 Nah, tadi seperti Anda itu. bilang paling pas. Gitu. Jadi itu Di yang sini nggak pas. Nah kalau kita pakai Perpu 173, pakai pasal 173, kemudian 174, menurut saya nggak pas. Jadi yang dimaksud 173, 174 itu akan berlaku efektif kalau pelaksanaan pilkadanya itu sudah mengikuti payung hukum Perpu nomor 1 tahun 2014, baru pakai itu. Nah makanya, bentar dulu Pak Taufik. Makanya di 203 itu disebut eksplisit yang berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Kenapa? Karena sebelum Perpu datang, itu ada undang-undang yang memayungi proses pelaksanaan pilkada. Di DKI itu dalam pandangan kami 29 2007. Ingat nggak? Ikut pemilihan DKI nggak? Enggak, 29 itu kan untuk proses pergantian dari gubernur ke wakil gubernur itu kan tidak rinci Oh iya di enggak, situ. ini bukan soal itu, dasarnya dulu. Tidak rinci. 203 itu cuma menunjuk dasar bila gubernur diangkat oleh Undang-Undang 32. Itu perdebatan Tapi kita. 29 itu sama sekali tidak menyinggung persoalan pergantian dari seorang gubernur yang diberhentikan ke wakil gubernur. Nah karena itu kemudian Perpu memberikan pasal 203 untuk mencegah untuk menjelaskan, memperinci bagaimana mekanisme pergantian dari Gimana, gubernur. Bang Riza? Jadi gini. Dan sekali lagi, bentar. Dan 203 ayat 1 itu tidak hanya berlaku di DKI, tapi semua kepala Oke. daerah yang dipilih melalui Baik. mekanisme 32 itu pakai itu. Bang Riza ada? Jadi masalah ini ada 3 pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan hukum. Kedua, pendekatan politik. Ketiga, pendekatan kekeluargaan. Kalau kita ingin mencari solusi atau berbagai kisruh ini atau masalah ini. Kita masuk pada masalah pendekatan hukum. Masalah pendekatan hukum, teman-teman dari KIH selalu pendekatannya 203 dan selalu merasa paling benar. Kami dari KMP pendekatannya adalah 173 dan 174. Kalau kita perhatikan dari 2 pasal ini, jelas perbedaannya mendasar. Yang pertama, 203 berdasarkan pada Undang-Undang 32. Padahal ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang 29, yang menjelaskan tentang kekhususan. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan tentang lex specialis derogat lex Itu pergantiannya ya, generalis. bukan Nanti dulu. proses pilkadanya ya. sebentar. Proses pilkada. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Itu yang pertama ya, pendekatan. Pendekatan kedua hukum adalah pasal 23 merupakan pasal peralihan. Tidak menyebutkan bahwa pasal tersebut mengesampingkan pasal 174, ya kan? Berarti pasal 23 tidak meniadakan. Jadi tidak boleh 203. merasa 203. 203. 203 tidak meniadakan atau tidak mengesampingkan. Berarti ada 2 pasal. Faktanya bahwa dalam Perpu ini ada 2 pasal yang memiliki kekuatan. Sekarang kita ukur kekuatan mana yang lebih kuat. Kira-kira begitu. Kami meyakini bahwa pasal kami yang lebih kuat. Pendekatan pertama tadi adalah bahwa 23 pendekatannya 32 saja. Padahal ada pasal lain seperti Undang-Undang nomor 29 2007. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ya, prase gubernur berhenti yang ada dalam pasal 174 ayat 2 itu lebih mengena pada kasus pergantian Jokowi dibandingkan dengan prase kekosongan gubernur sebagaimana Ya, pasal oke. 203. Ini kan masalahnya emang karena ini kan, Iya, pasal-pasal jadi ini bedakan. kan. Ya. Ada Kalau pasal sudah pengisian, sebentar, Mas Riza. ada Kalau pasal sudah kekosongan. kalau sudah begini karena pasal ini kan debat pasal. Bagaimana caranya bisa akhirnya ketemu titik temu nih politik ini, anggota-anggota dewan ini, KIH KMP bisa di tengah-tengah sepakat gitu. Itu gimana? Kami sudah memberi solusi Udah, untuk itu. begini. Apa bagaimana? Solusinya adalah disampaikan oleh Pak Taufik tadi sudah betul bersepakat antara pimpinan DPR,
kemudian dengan praksi, minta pendapat atau fatwa atau penjelasan kepada MA. Karena MA adalah institusi negara. Tapi kenapa teman-teman KIH menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya yang arogan tanpa mengindahkan teman-teman yang lain? Ini DPR, kita bersama. Kami di DPR RI bisa bersatu, kenapa di DPRD tidak bisa bersatu? Jadi saya mau menjelaskan, sekali lagi saya sampaikan. Perpu itu kita tafsirkan jangan main otak-atik gatuk. Sesuai dengan selera kita. Ya justru itu. Itu kan produk pemerintah. Tanya pada pemerintah. Digodok di Kementerian Dalam Negeri. Ketua timnya itu Pak Joherman Sajohan. Dan dia sudah menyatakan, bahkan telah berkirim surat secara formal kepada DPRD. Agar DPRD secepatnya melaksanakan rapat paripurna istimewa. Nah, kata-kata itu, bayangkan, saya sudah sampaikan, Bung Rija mungkin nggak paham. Ya. Penyelenggara pemerintah di daerah itu adalah kepala daerah beserta DPRD. Kita biasa selalu minta supervisi kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Yang kedua, bukan kami ngotot. Perpu ini sudah terang benderang. Nanti kalau dikaitkan lagi seperti sudah saya jelaskan tadi. Begini, Bung, ya. Seperti saya jelaskan tadi, mohon maaf sebentar. Ya. Bahwa Undang-Undang nomor 29 tentang kekhususan DKI tadi, Lex Spesialis tadi, tidak ada mengatur soal pemberhentian atau soal kenaikan waktu Dijawab, Bung, gubernur. jawab. Di situ hanya diatur. Sebentar. Oke, itu. Bapak. Anda tadi menganggap bahwa Ya. ini kewenangan ada di pemerintah karena Ya. yang membuat Perpu Mendagri. Ya. Perlu saya tegaskan, pemerintah tidak selalu benar. Ingat kasus ketika sebelumnya, kasus pada Jaksa Agung. Kalau dengar dulu, kawan-kawan tidak setuju dengan Perpu ini, bukan ke Mahkamah Agung minta fatwa, tunggu. ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Saya pikir itu baru pas. Bung, justru itu, ya. Jadi maksud saya, pemerintah jangan merasa paling benar. Tidak Ya. selalu. Justru itu, apa yang diajukan oleh teman-teman sudah betul, ya. Ya. Minta fatwa ke MA, kemudian minta penafsiran atas pasal kepada MK. Itu yang kami tawarkan. Untuk itu, kami minta teman-teman di KIH jangan menggunakan kekuasaan dengan arogansinya merasa yang paling benar. Kita ini berkeluarga, bersaudara. Oke, KIH menggunakan Jadi kekuasaannya. begini, Kita jeda kan. sejenak, kami kembali sesaat lagi. Aksi penolakan terhadap posisi Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan diduduki Basuki Cahayapurnama alias Ahok oleh sejumlah elemen masyarakat dan politisi kebun siri yang tergabung dalam Partai Koalisi Merah Putih. Sikap penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Sebut saja Front Pembela Islam, Forum Betawi Rempuk, dan Forum Umat Islam yang menilai Ahok kerap bersikap frontal dan jauh dari etika seorang pemimpin. Tak sampai di situ, upaya menggoyang posisi Ahok disebut-sebut bakal dilakukan oleh Partai Koalisi Merah Putih DKI Jakarta melalui hak interpelasi DPRD lantaran penyerapan APBD Jakarta tahun 2014 dinilai mengalami penurunan dan kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Seolah tak mau kalah dengan Koalisi Indonesia Hebat, Koalisi Merah Putih berencana akan membuat alat kelengkapan dewan dan sidang paripurna tandingan sebagai bentuk perlawanan atas keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD itu seharusnya mendapatkan paraf dari 2 orang wakil ketua minimal. Itu sifat kolektif dan kolegialnya. Nah, di dalam tata tertib, wakil ketua DPRD juga bisa mengundang rapat paripurna. Tentu saja nanti kalau Pak Taufik mau mengundang rapat paripurna harus minta paraf dari minimal dua wakil ketua yang lainnya. Lantas, sampai kapan polemik ini akan berakhir? DKI Jakarta sebagai jantung Indonesia memerlukan sosok orang nomor 1 yang dapat mengayomi seluruh kalangan masyarakatnya, bukan justru menebar konflik. Ini menjadi pro dan kontra, ada tuduhan, ada yang sakit hati, kemudian ada juga mengatakan ini menggunakan kekuasaan. Saya ingin tanya pengamat politik, Bang Ubaidillah, ini sesungguhnya apa yang terjadi di jelang pelantikan Ahok ini, politisi DKI ini? Ya, saya melihat bahwa perdebatan di antara para elit politik di legislatif itu menunjukkan bahwa produk undang-undang yang dibuat oleh DPR sesungguhnya bermasalah. Dan itu juga menunjukkan kualitas anggota DPR yang dipertanyakan. Ketika membuat satu undang-undang, itu kan harusnya melihat juga undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang tentang pemerintah daerah. Ketika membuat undang-undang pemerintah daerah, maka juga harus melihat tentang undang-undang kekhususan, contoh kasus di DKI. Ini implikasinya jauh.
Begitu kemudian kasus di DKI misalnya, Pak Ahok itu diangkat menjadi PLT dengan dasar hukum merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 2007. Begitu dilihat di Undang-Undang 29 2007 itu tidak ada aturan peralihan semacam kasus DKI. Maka kemudian karena diktum yang menggunakan Undang-Undang 29, saya kira merujuk ke peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Begitu melihat di Perpu, saya melihat juga ini yang membuat apa sengaja atau tidak, itu terjadi perbedaan interpretasi. Satu pihak misalnya KMP menggunakan pasal 173, kemudian KIH menggunakan pasal 203. Ini kemudian saya melihat bahwa problemnya justru menjadi faktor persoalan adalah Perpu nomor 1 2014. Karena sebelum Perpu muncul, itu tidak ada perdebatan soal ini. Terus artinya harus bagaimana? Perpu ini kan muncul dan harus digunakan. Artinya karena interpretasi politik hukumnya berbeda, ini membutuhkan tafsir, membutuhkan fatwa. Sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Ketua DPRD sebelum mereka konflik, agar membawa perkara ini ke MA, itu langkah yang tepat. Minta fatwa. Nah, kalau kemudian fatwa ini ternyata tidak sampai suratnya, saya justru bertanya, ini ada faktor politis yang sangat intens di dalam persoalan ini. Faktor politis apa itu? Saya kira ada hasrat berkuasa yang cukup tinggi dari Pak Ahok misalnya untuk cepat-cepat jadi gubernur. Di sisi lain ada juga hasrat berkuasa misalnya dari KMP untuk mengambil posisi misalnya bisa jadi menjadi wakil gubernur atau juga bisa menjadi gubernur. Saya kira emosi politik ini yang sebetulnya yang saya tangkap dari perdebatan di DKI. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pengamat. Jadi begini, kalau kemudian yang jadi masalah itu tafsir, berarti bukan undang-undangnya dong. Kalau kita bahas bahwa bukan, jadi 203 itu sebetulnya muncul sebelum Perpu dikeluarkan oleh Presiden. Makanya saya kasih tahu bahwa draft yang di Perpu nomor 1 2014 itu sebetulnya hampir sama nyaris gitu kan dengan draft waktu di Panja kita bikin langsung. Salah satunya 203. Kalau kemudian teman-teman masih mengatakan bahwa 203 itu membuat tidak masalah, menurut saya justru disitulah kemudian exitnya. Jadi kita sadar bahwa sebelum pas kita membuat undang-undang, maka kita sadar sepenuhnya bahwa proses undang-undang yang dibuat sebelumnya itu sudah ada gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya. Itu yang dihasilkan oleh undang-undang sebelumnya. Kalau kemudian tidak ada 02, maka kemudian jadi masalah adalah bahwa kemudian hasil Pilkada 32 2004 itu kemudian nggak bisa diganti oleh Perpu. Kenapa? Yang pertama, 32 2004 itu dipilih paket. Ya, sementara di Perpu itu tidak dipilih paket. Yang pertama. Yang kedua, wakil kepala daerah di 32 itu dipilih langsung. Sementara di Perpu itu diangkat prosesnya, tidak dipilih lagi. Nah, kalau kemudian pergantian hasil pilkada menurut 32 tahun 2004 itu kemudian proses pergantian wakilnya itu menurut Perpu nomor 1 nggak nyambung karena kewenangan wakil hasil pilkada 32 dengan hasil Perpu itu berbeda. Yang kedua kewenangannya itu berbeda karena itu prosesnya harus beda. Jadi saya kira perspektif politiknya adalah ketika sebelum wakil gubernur menjadi PLT, kalau kita melihat di diktumnya, itu kan rujukannya kepada Undang-Undang Nomor 29 2007. Itu problemnya. Jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa karena problemnya sangat politis, saya kira hal ini yang sebetulnya yang terjadi. Kalau kemudian soal pasal 203, saya kira persoalannya pasal 203 itu sudah ada di Perpu. Sekarang. Iya. Jadi bukan bicara sebelumnya. Justru 203 itulah menjadi exit atas hasil pilkada yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan. Jadi menurut saya clear gitu. Kalau kemudian pakai 173 dan 174 sekali lagi Perpu ini dibuat gitu untuk melaksanakan pemilu selanjutnya. Bukan pemilu pilkada sebelumnya. Problemnya sekarang yang berlaku itu Perpu atau undang-undang. Oke, loh, Bang Ubed, Perpu dong. Gimana? Makanya, ini Pak Pengamat gimana gitu? Jadi, jelas tadi 203 itu ya dikesampingkan ada 174 karena ini berdasarkan Perpu. Kemudian pasal yang penting adalah undang-undang yang penting Undang-Undang Daerah Istimewa atau khususan DKI. Di situ ada yang penting, apa itu? Yaitu 50+1.
ya bahwa itu menunjukkan bahwa legitimasi Jokowi Ahok ada di undang-undang kekhususan itu sendiri yang menjelaskan 50+1. Sebentar. Kita ini sedang Maksud saya begini, tidak memperdebatkan Enggak, perolehan prosentasenya. betul. Tapi Ini mekanisme filosofinya dulu, Bu. pergantiannya. Ya, gitu loh. justru itu artinya bahwa legitimasi Ahok di situ sebagai apa? Sebagai wakil gubernur, bukan sebagai gubernur. Jadi harus dibedakan. Kemudian yang ketiga tadi yang saya jelaskan, ini soal pemahaman berhenti dari kekosongan. Pada 203 itu apabila terjadi kekosongan. Yes. Ya. Kemudian pada 174 apabila berhenti. Faktanya sekarang adalah Jokowi berhenti karena mengundurkan diri. Itu menunjukkan yang Dan lebih mengakibatkan tepat, kosong. yang lebih mengena bahwa 174. Kemudian yang terakhir saya ingin menjelaskan bahwa pasal 173 ayat 2 yang sering tidak disebut. Apa itu bunyinya? Saya sebutkan. Wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah. Ini memperkuat, melegitimasi posisi wakil gubernur sebagai wakil gubernur. Oke, bukan kita sudah sebagai bolak-balik gubernur. Pak soal pasal ini. Kita debatkan soal pasal ini. Tapi pertanyaannya dari sini, kenapa sini ngotot Ahok jadi gubernur, sini wakil gubernur? Kan itu. Bagi kita, Ya kan, ini wakil gubernur jadi gubernur. Padahal Ahok sudah bukan lagi anggota partai. bagi Mana-mana. kita Ya, begini. saya mau tanya Saya sama- begini loh. Ya, Sebentar loh. silakan. Saya Apa ngomong tanya? dulu. Bentar, Pak. Pak Jadi, Joni sebentar. Tanya Pertanyaannya apa? sama gini, ada surat keputusan Presiden 98, nomor 98 2014, ditandatangani Pak SBY. Oke. Soal pemberhentian Pak Jokowi Pertanyaannya Bang Taufik. dan pengangkatan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai PLT. Itu dasarnya 29 loh. Pertanyaannya berarti? Berhenti dasarnya 29, masa mau ngangkat? Ini kan berarti udah jelas tuh. Itu Jadi Ya. begini. Oke, Saya- mau jawab ya. Makanya, Bisa dijawab pertanyaan itu? Enggak, makanya. Jadi begini. Enggak, pertanyaan itu bisa dijawab. Iya. Saya bilang Oke, tadi. jawabannya nanti ya. Kita jeda dulu Bang Joni. Kita kembali ke Joni. Tadi pertanyaannya itu tadi terkait dengan kenapa memang tadi harus Ahok ini harus jadi gubernur secepat-cepatnya, seolah-olah kesannya seperti itu gitu. Ya, tadi Bung Malik Haramain telah menjelaskan. PLT itu kan terbatas, ya kedudukannya. Ada beberapa hal keputusan-keputusan yang bersifat strategis, beliau itu tidak bisa melaksanakannya. Nah, oleh karena itu satu. Tetapi yang paling penting saya pikir adalah kalau itu sebagai amanat undang-undang, kenapa kita tidak harus melaksanakannya? Mohon maaf kalau saya ngomong terlalu sedikit bombastis. Bahwa berpolitik itu kan dalam rangka bernegara. Bernegara adalah berkonstitusi. Artinya kalau kita dalam kapasitas sebagai DPRD, itu perintah undang-undang disampaikan kepada kita bukan sebagai orang per orang, tapi dalam jabatan DPRD, kita harus melaksanakan itu. Kalau kita tidak mau melaksanakan itu menurut pandangan saya, itu sama saja kita melakukan abuse of power, Tapi kan dalam ingin penyalahgunaan wewenang. Nah, oleh karena itu, saya sebenarnya mau selalu menjelaskan. Mohon maaf kalau saya sedikit agak nyelekit ngomong ini kepada Bung Riza. Itulah yang selalu diutarakan. Mula-mula dibicarakan 17374. Kalau dikaitkan juga, maaf kepada pengamat politik juga. Enggak gayut kalau dikaitkan dengan pasal 29. Bahwa lex spesialis itu, dia akan berlaku kalau memang tidak ada diatur di... Kalau ada diatur di sini, maka yang berlaku adalah peraturan bersifat umum. Saya sudah jelaskan berulang kali bahwa di Undang-Undang Kekhususan Undang-Undang Nomor 29 itu hanya mengatur 3 hal. Ini perdebatan ini kan sudah terjadi di internal DPRD kan? Sudah kan? Nah, kalau misalnya yang membuat undang-undang dalam hal ini pemerintah, notabene Kementerian Dalam Negeri, mereka sudah menyatakan bahwa mereka tahu memori van Toelichting, latar belakang paling benar. Kenapa kita nggak mau dengarkan itu? Kenapa Oke, sih? Bang Joni. Kenapa? Ya kalau merasa benar itu, kan kita nanya sama EMA nggak ada masalah kan? Kenapa sih gitu? EMA ini kan lembaga negara yang mesti diakui. Saya nggak tahu kalau Bung Joni dan teman-teman menafikan EMA atau Pak Dirjen Oda menafikan EMA. Kita Ini tidak pas lembaga yang melaksanakan- dijamin oleh kita undang-undang laksanakan gitu ke loh. Mahkamah Agung. Kenapa? Humas Mahkamah Agung sendiri sudah menyatakan bahwa mereka mengatakan bahwa keputusan ini adalah di DPRD Oh, tidak untuk begitu, lakukan Bung. ini. Tidak Berdasarkan begitu, itu yang salah. Perpu itu. Oke, gimana Bang Rizal? Jadi begini Bung, yang pertama adalah kita tadi sepakat apabila ada beda penafsiran, kemana kita harus datang, begitu loh. Kalau pemerintah berbeda sama legislatif, ke yudikatif kita datang.
Jadi jangan mengikuti apa kata pemerintah. Gitu loh. Ini kan ada pemerintah, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi apa yang sudah disepakati sebetulnya antara KMP dan KIH sudah betul. Jadi begini, meminta penafsiran, minta fatwa ke MA, kemudian minta penafsiran kepada MK atas beda penafsiran atas pasal ini. Selesai. Kalau ingin cepat, kenapa nggak itu yang dilakukan? Yang mengeluarkan presiden. Iya, justru itu. Jadi Perpu itu yang mengeluarkan presiden, ya. Kemudian presiden meminta Kemendagri untuk membuat draft Perpus nomor 1 dan 14 itu. Mestinya sebelum KMA tanya sih yang pembuat draft, ini kok bisa ceritanya begini kenapa? Tanya ke presiden, ini ceritanya kok kemudian 173, 174, kemudian 203. Tanya ke Kemendagri. Ya kan nah, sudah. penjelasan dari Ada beda Kemendagri penafsiran. itulah yang kemudian harus dipakai rujukan untuk melakukan tidak proses bisa. politik selanjutnya. Tidak serta-merta. Kan begitu. Nggak, Kalau boleh kemudian ini kan politik, Pak. Kalau kemudian setiap perbedaan yang kemudian ujung-ujungnya sumbernya dari kepentingan politik, Bukan kemudian kepentingan semuanya adalah di Mahkamah Agung, ya terus gimana undang-undangnya? Apa kemudian fungsi pemerintah? Justru ini terutama bukan dalam kepentingan Kemendagri politik, yang mengeluarkan ini draft pendekatan Perpu hukum, itu. Malik, undang-undang aja dikasih salurannya tuh ke MK. Jadi tidak semua apa kebenaran mutlak itu ada di situ. Nanya ke MA apa sih susahnya? Oke, Bang Ubay. Jalan-jalan 5 menit loh Oke, sampai ke MA. MA itu. Oke. Saya kira solusi terbaiknya memang ke MA, lalu setelah itu ke MK. Ini karena faktornya persoalan Perpu, ya, kaitannya dengan undang-undang. Ini faktor utama sebetulnya. Lalu faktor kedua sebenarnya juga karena faktor Ahok. Andaikan saja Ahok tidak keluar dari Gerindra, ceritanya akan lain. Oh enggak, Bu. Ya, ceritanya akan lain. Nggak apa-apa, pengamat Sama. boleh aja pengamat. Andai saja Ahok tidak keluar dari Gerindra juga ceritanya akan lain. Andai saja juga kemudian Ahok tetap di Gerindra, KIH juga akan ceritanya menjadi lain. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini ada faktor politis. Nah, faktor ketiga saya kira adalah persoalan KIH dan KMP. Saya melihat sebetulnya tadinya ketika pimpinan DPRD mengusulkan MA itu membawa ke MA, itu jalan terbaik. Tiba-tiba saya terkejut karena ternyata suratnya tidak sampai ke karena MA. itu lagi-lagi karena politik. Karena Kita jeda politik. sini, kami kembali sesaat lagi. Tidak hanya perdebatan pasal demi pasal, tapi juga ada sampai kepada jalan akan melakukan atau menggunakan hak interpelasi. Bagaimana Bang Taufik soal ini? Jadi gini, interpelasi itu adalah komunikasi formal antara DPRD dengan pemerintah daerah. Itu kan komunikasi formal, yang satu nanya, satu jawab. Persoalannya untuk apa yang diinterpelasi? Kebijakan yang mengakibatkan pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Apa salah satu kebijakan Salah yang satu, harus saya didalami? pertama adalah soal Ingup 67. Itu berhubungan dengan soal pemotongan hewan kurban. Itu kan mengandung reaksi pada umat Islam. Cuman yang datang barangkali, yang bereaksinya hampir seluruh saya kira ya. Cuman kan ada orang menggambarkan ketidaksetujuannya macam-macam. Ada yang diam, ada yang datang langsung, ada yang dumal gitu. Itu kan mengganggu, menyinggung perasaan umat Islam gitu loh. Ini saya kira kita akan lakukan interpelasi itu. Oh, meskipun Ahok tidak jadi gubernur, misalnya wakil gubernur, tetap. Oh iya dong, itu kan ditandatangani Ahok. Ingup itu tanda tangan Ahok loh, bukan Pak Jokowi yang tanda tangan. Enggak, takutnya ada tuduhan nih balas dendam, hak interpelasi digunakan gitu. Oh enggak dong, itu kan mengandung, saya kebetulan agama saya Islam, ya saya kira semua yang datang merasa resah dengan Ingup itu, karena nggak boleh motong hewan kurban di sekolahan gitu ya. Ya. Tanpa kemudian kalau mau motong hewan kurban, luar. bayangkan Anda hewan kurban di Pulau Gadung itu tempat pemotongan hewan, nggak cukup itu. Dan itu nggak ada pelajarannya gitu loh. Kan anak-anak SD kita ajar ini kan persoalan agama, nggak bisa dipakai main-main. Dan itulah salah satunya akan digunakan hak interpelasi Iya, terkait sebenarnya gampang ya. Kalau mau itu satu. Yang kedua adalah soal serapan yang rendah. Oke. Maksimum hitungan kami adalah 69%. Serapannya rendah, akibatnya apa? Kan APBD itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kalau serapannya rendah maka tidak tercapai apa yang dicita-citakan waktu ngetok palu APBD. Itu pertama, serapan rendah. Kedua, target income itu tidak tercapai di DKI. Ini yang salah satu
satu lagi yang akan kita masukkan di dalam interpelasi, di samping ada kebijakan-kebijakan lain. Anda bayangkan ya, karena kita orang Indonesia kan selalu serba untung aja, padahal ada masalah nih. Kalau saja program DKI 100% terlaksanakan, defisit 12 triliun. Dengan kebijakan-kebijakan dilakukan Ahok ini kemudian ada hak interpelasi. Bagaimana? Apa masih tetap mau mendukung Ahok jadi gubernur? Ya sebenarnya interpelasi itu kan, kalau kita mau melihat adalah rumusannya, jika gubernur membuat kebijakan yang penting dan bersifat strategis dan berakibat luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan katakanlah tadi soal larangan pemotongan hewan, penjualan, sebenarnya kan itu kan lebih banyak dibesar-besarkan ya. Tapi itu memang benar kebijakannya loh. Sesungguhnya bukan itu. Pak Ahok ini mendapat laporan dari beberapa guru-guru, kan ada anak SD, pemotongan hewan itu dilihat anak-anak kan ada juga secara psikologis bisa mengganggu ya apa mereka. Tetapi, ini udah tahunan ini. Jika itu ribuan tahun itu. Benar. Itu tapi ritual jika keagamaan. itu satu. Jadi hanya melihat secara psikologis persoalan anak-anak, bukan dilarang artinya nggak boleh lagi ada itu. Soal berjualan, itu adalah soal ketertiban. Saya yakin bahkan Hakul yakin seorang Ahok tahu hal-hal yang bersifat target income nggak tercapai. Tahu dia bersifat sensitif. Soal target income tidak tercapai. Nah, soal income yang apa? Di DKI Jakarta ini kan sekarang ada persoalan ya. Ini perintah undang-undang juga bahwa dalam hal lelang itu sekarang sudah di satu pintu di ULP. Ya, ada beberapa persoalan-persoalan yang artinya mungkin mereka SDM dan sebagainya. Tetapi ada juga tidak terserap itu banyak hal, Pak. Ada juga hal-hal yang misalnya anggaran yang dimatikan karena bersifat duplikasi dan sebagainya. Ada juga misalnya anggaran sudah dianggarkan tetapi ada CSR sehingga bisa ditutupi dan sebagainya. Jadi kalau dalam hal itu saya pikir pas-pas aja gitu. Bang Malik, waktu kita habis belum ke Bang Riza. Ya. Kalau menurut Pak Taufik tadi nggak masalah, clear. Hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat itu clear. Pak Ahok jangan pernah takut kalau kemudian DPR menggunakan itu. Nah, problemnya kemudian hak interpelasi dan hak yang lain itu diperdebatkan nanti di anggota DPR-nya kan begitu tentang Ingup. Saya juga baca Ingupnya karena waktu itu saya diminta oleh TV One untuk menyampaikan itu. Menurut saya yang dilarang oleh Pak Ahok itu adalah larangan menyembelih kurban di sekolah dasar. Baik Pak, kita nggak masuk ke teknis itu, tapi itu salah satu saja interpelasi yang itu nggak masalah, interpelasi, hak angket, pendapat nggak masalah. Tapi yang terpenting adalah jangan menolak pelantikan Ahok. Waduh, kalau itu masalahnya, Ahok dilantik besok, maunya gitu ya, besok. Bang Rizal, Bang Taufik, kita harus ganti waktu. Jadi saya kira ya terhadap berbagai masalah ini kita semua harus menyejukkan masyarakat, mendinginkan. Solusinya adalah terhadap perbedaan ini tidak perlu dibawa ke ranah politik apalagi konflik. Kita mencari titik temu ke institusi yang lebih tinggi, yaitu ke MA dan ke MK. Baik. Kemudian yang kedua, kami tidak pernah keberatan ya Ahok jadi gubernur. Bahkan kami mendukung siapapun termasuk Ahok yang jadi gubernur untuk kepentingan Jakarta yang lebih baik. Baik. Akhirnya debat pada malam hari ini harus saya tutup. Saya Muhammad Rizky undur diri. Jangan lupa saksikan